Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Salsabella Putri dari kelas P7O dengan NIM 2431415071111053. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya dengan judul Analisis Dampak Kebijakan Suku Bunga Terhadap Kinerja Perbankan. Masuk ke dalam pendahuluan, kebijakan suku bunga Bank Sentral mempengaruhi kinerja perbankan melalui pendapatan bunga, risiko kredit, dan kapasitas penyaluran kredit. Kenaikan suku bunga meningkatkan biaya pinjaman dan risiko kredit, sementara penurunan suku bunga merangsang pinjaman tetapi menekan pendapatan bunga bersih. Teori terkait menyoroti dampak perubahan suku bunga pada profitabilitas, nilai aset, dan strategi manajemen risiko. Penelitian ini bertujuan memahami dampak fluktuasi suku bunga terhadap risiko kredit dan membantu bank menjaga stabilitas kinerja. Poin yang dapat saya ambil adalah yang pertama, pentingnya kebijakan suku bunga, instrumen utama pengelolaan ekonomi, mempengaruhi pendapatan bunga, risiko kredit, dan penyaluran kredit bank. Yang kedua, pengaruh suku bunga, yakni kenaikan suku bunga, biaya pinjaman meningkat, permintaan kredit menurun, risiko kredit meningkat, penurunan suku bunga. Kredit meningkat, pendapatan bunga bank menurun. Kemudian landasan teorinya adalah teori saluran kredit, yakni saluran pinjaman bank suku bunga tinggi tetapi pembiayaan menurun. Saluran neraca suku bunga tinggi tetapi nilai aset turun dan resiko kredit naik. Kemudian ada teori intermediasi keuangan, yakni pendapatan bunga bersih, selisih suku bunga kredit, dan deposito. Manajemen risiko menyesuaikan strategi akibat perubahan suku bunga. Yang ketiga, teori risiko suku bunga. Di antara lain, ketidakseimbangan aset dan liabilitas berbunga menyebabkan risiko keuangan, kemudian lindung nilai, yakni strategi untuk menjaga stabilitas keuangan. Yang keempat, teori preferensi likuiditas. Di antara lain adalah suku bunga tinggi tetapi bank lebih menjaga likuiditas keuangan. Teori siklus bisnis. Suku bunga tinggi pada fase ekspansi tetapi kredit berkurang dan kinerja menurun. Masuk ke rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, bagaimana fluktuasi suku bunga mempengaruhi risiko kredit bank. Selanjutnya ada tujuan penelitian, menjelaskan dampak fluktuasi suku bunga terhadap risiko kredit. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Terdapat dua manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yakni referensi studi manajemen risiko keuangan perbankan. Manfaat praktisnya yakni membantu bank merumuskan strategi mengelola risiko suku bunga. Selanjutnya ada tinjauan penelitian. Hasil penelitian terdahulu, Afiliani menyatakan BI rate memiliki pengaruh besar terhadap kinerja bank dalam konteks guncangan makroekonomi. BOPO atau biaya operasional pendapatan operasional menunjukkan respon terbesar terhadap guncangan ekonomi. Kinerja bank belum efisien berdasarkan analisis BOPO. Yang kedua, Pamularsi menyatakan bahwa suku bunga tidak mempengaruhi kinerja keuangan bank, khususnya return of assets atau ROA. Yang ketiga, Hidayati menyatakan BI rate tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas keuangan perbankan. Yang terakhir, Hasibuan menyatakan suku bunga SBI memiliki hubungan jangka panjang dengan variabel makroekonomi lain, seperti kurs, jumlah uang beredar, indeks harga konsumen, indeks harga impor, dan PDB. Kemudian ada teori kebijakan suku bunga. Yang pertama, Bank Sentral menggunakan kebijakan suku bunga untuk tujuan ekonomi seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Yang kedua, dampak kebijakan suku bunga pada perbankan seperti pendapatan bunga mempengaruhi keuntungan bank, kredit mempengaruhi biaya dan ketersediaan kredit.
Kemudian, teori tingkat bunga dan permintaan uang. Yang pertama, preferensi likuiditas, seperti permintaan uang dipengaruhi tingkat suku bunga. Suku bunga tinggi menyebabkan konsumsi dan investasi berkurang. Debitur mengurangi permintaan kredit, deposan lebih tertarik menyimpan uang. Selanjutnya, teori kebijakan suku bunga. Yang pertama, faktor non-ekonomi seperti kepercayaan pasar, stabilitas politik juga mempengaruhi kebijakan suku bunga. Yang kedua, berbeda dengan teori sebelumnya yang menyatakan pengaruh hanya berasal dari ekspektasi, inflasi, dan permintaan uang. Kemudian, dampak perubahan suku bunga pada kinerja bank. Yang pertama, kenaikan suku bunga acuan meningkatkan biaya bunga bagi nasabah, berpotensi meningkatkan risiko kredit bermasalah atau NPL. Kemudian yang kedua, penurunan suku bunga acuan menekankan margin laba bersih atau NIM sebagai sumber pendapatan utama bank. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, memahami dampak kebijakan suku bunga terhadap aktivitas perbankan seperti keuntungan bank, likuiditas, kualitas aset, pertumbuhan kredit. Yang kedua, memberikan rekomendasi strategis untuk membantu perbankan beradaptasi terhadap perubahan kebijakan moneter. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini merupakan studi kuantitatif dengan metode analisis deskriptif, memberikan gambaran umum data kinerja keuangan bank. Tidak membuat kesimpulan umum, hanya memahami karakteristik data seperti rata-rata dan distribusi. Analisis degresi data panel, mengkaji hubungan antara variabel seperti suku bunga, CAR, BOPO, NIM, LDR, dan ROA terhadap return saham, memungkinkan analisis pola dan tren yang lebih mendalam. Tujuan penelitiannya adalah mengeksplorasi dampak suku bunga terhadap kinerja keuangan perbankan, kinerja saham perbankan, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan investasi di sektor perbankan. Kemudian sumber datanya adalah data sekunder dari laporan keuangan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2010 sampai 2018. Rasio keuangan yang dianalisis adalah LDR atau loan to deposit ratio, NPL atau non-performing loan, NIM atau net interest margin, BOPO biaya operasional pendapatan operasional, CAR atau capital adequacy ratio, ROA atau return of assets. Metode analisis data yakni degresi data panel mempertimbangkan dimensi waktu dan individu untuk hubungan antara variabel independen suku bunga, BOPO, NIM, CAR, dan ROA. Variabel dependent return saham, analisis deskriptif menggambarkan data dasar seperti rata-rata, median, dan distribusi variabel. Pengujian hipotesis menunjukkan signifikansi statistik hubungan antar variabel. Hasil utama penelitian, suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja saham. Peningkatan suku bunga menurunkan minat investor pada saham. Kinerja keuangan bank, BOPO dan LDR memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja saham. Rasio-rasio keuangan menjadi dasar pertimbangan investor. Penelitian memberikan wawasan bagi investor dan pemangku kepentingan tentang hubungan antara suku bunga, kinerja keuangan, dan saham perbankan. Kemudian masuk di hasil dan pembahasan. Hasil penelitian di tahun 2010 sampai 2018 adalah kenaikan BI rate awal 2010 sampai 2012, penurunan BI rate untuk mengatasi krisis global dan mendorong investasi. 2012 sampai 2014, peningkatan BI rate untuk menjaga inflasi. Dampaknya meningkatkan simpanan masyarakat namun membebani perbankan karena tingginya cost of fund. 2014 sampai 2018, BI rate menurun dari 7,75% ke 4,25%. Tujuannya menurunkan biaya pinjaman, mendorong investasi dan peningkatan kredit.
Dampak 2017 yakni pertumbuhan DPK ke loan, penurunan net interest margin dari 5,62% ke 5,31%. BI Rate kembali menaikkan suku bunga untuk menjaga inflasi dan defisit transaksi berjalan. Analisis kebijakan suku bunga yang pertama, mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas nilai tukar. Dampak kebijakan suku bunga, sektor rumah tangga, suku bunga tinggi, namun kredit menurun, konsumsi melemah. Suku bunga rendah, kredit meningkat, namun konsumsi bertambah. Sektor perbankan, suku bunga tinggi, margin bunga bersih meningkat. Suku bunga rendah, meningkatkan kredit, mendorong investasi. Sektor real, suku bunga tinggi, investasi melambat karena tingginya biaya pinjaman. Nilai tukar, suku bunga tinggi, mata uang menguat, menarik investasi asing. Suku bunga rendah berpotensi melemahkan mata uang akibat arus modal keluar. Tantangan kebijakan suku bunga, menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Suku bunga terlalu tinggi, resiko perlambatan ekonomi dan pengangguran. Suku bunga terlalu rendah, resiko inflasi tinggi dan bubble aset. Pengaruh eksternal, misalnya kenaikan suku bunga, mempengaruhi kebijakan suku bunga domestik. Rekomendasi, pendekatan berbasis data untuk menentukan suku bunga yang optimal. Kombinasi kebijakan suku bunga dengan kebijakan fiskal, misalnya insentif pajak. Koordinasi kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Masuk ke penutup, di kesimpulan menjelaskan bahwa kebijakan suku bunga memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan di Indonesia. Fluktuasi suku bunga mempengaruhi risiko keuangan seperti LDR, NPL, NIM, dan ROA. Analisis data panel di tahun 2010 sampai 2018 menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga meningkatkan biaya pinjaman yang berdampak pada permintaan kredit dan kinerja bank. Pengelolaan risiko yang baik penting untuk menjaga stabilitas kinerja perbankan. Saran dari penutupnya adalah strategi pengelolaan risiko, analisis risiko berkala, penyesuaian portofolio pinjaman dan investasi, peningkatan transparansi, informasi kebijakan suku bunga dan dampaknya harus disampaikan dengan jelas kepada nasabah dan investor. Diversifikasi sumber pendapatan, mengembangkan produk dan layanan baru untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan bunga, pendidikan keuangan nasabah, memberikan edukasi terkait dampak suku bunga terhadap pinjaman dan investasi. Peran otoritas moneter dan bank sentral memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan suku bunga terhadap sektor perbankan. Penelitian lebih lanjut mengkaji faktor-faktor lain seperti kondisi makroekonomi, regulasi, dan perilaku pasar yang mempengaruhi kinerja perbankan. Tujuan akhir adalah dengan menerapkan saran-saran ini, bank diharapkan lebih siap menghadapi tantangan fluktuasi suku bunga dan mampu menjaga kinerja yang stabil dalam jangka panjang. Sekian presentasi artikel ilmiah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.